Sabda TV. Tapi kalau dia suplai barang-barang yang tadi dan dia belum miliki, tergantung akadnya. Bisa jadi boleh, bisa jadi tidak. Kalau dia dengan spek, ya, saya sediakan kepada kamu setiap hari 50 kilo daging ayam segar. Ayamnya jenisnya ayam kampung. Atau daging, kalau daging sapi segar. Biasanya daging sapi harga beda-beda kalau beda bagiannya kan ya. Kalau ada bagian yang untuk steak mungkin lebih mahal dari bagian yang untuk rendang. Biasanya ada kan namanya daging, apa namanya kalian untuk steak itu? Underline, apa tadi Pak? Khas, saya biasanya sering khas saya dengar. Khas dalam, khas luar. Ya, umpamanya saya sediakan ke Anda, biasanya buat dendeng juga daging khas itu, khas dalam apa luar? Khas dalam ya. Itu enggak banyak dalam seekor sapi itu, paling tinggi 10 kiloan. Makanya biasanya harganya lebih tinggi karena tidak terlalu banyak dan penggunaannya banyak. Umpamanya, saya sediakan ke Anda 30 kilo khas dalam atau 50 kilo kikil sapi, kaki sapi, ya, per hari. Ini kan semuanya tidak ada di barang diproduksi, maka tidak akad istisna. Bisa dengan akad salam, bisa, tapi minta bayar cash dari dia, dari si konsumen tadi. Ya, saya jual kepadamu setiap hari, ya kontrak umpamanya 1 bulan. Dalam bulan, kontrak per bulan umpamanya. Karena kalau terlalu panjang mungkin restorannya ingin cari supplier yang lain juga. Saya beli darimu cabai, umpamanya cabai keriting, dan sudah diikat dengan harganya sekali. Padahal cabai bisa turun naik kan ya. Begitu juga tadi daging bisa turun naik, tapi sudah diikat dari awal. Ya, yang biasa terjadi diikat dari awal, pembayarannya nanti ketika diserahkan. Iya kan? Biasanya ketika supplier menyerahkan cabai setiap hari 2 kilo cabai keriting, kemudian daging ayam 10 kilo, daging sapi 30 kilo umpamanya dengan khas dalam atau khas luar tadi, itu akadnya mengikat 1 bulan dengan harga umpamanya daging 120, kemudian ayam 40, kemudian cabai 50. Ternyata nanti turun naik, tetap harganya. Kan begitu biasanya yang dilakukan oleh para pedagang supplier dan para rumah makan itu. Ya. Ini gharar apa tidak? Hah? Gharar apa tidak ini? Gharar itu tidak jelas. Tidak jelas apa tidak ini? Ternyata nanti harga cabai, sekarang berapa cabai tertinggi? Hah? Anggap 110 umpamanya. 110 per kilo. Tadi kesepakatan 40. Yang rugi siapa? Supplier, penjual. Ya. Ketika umpamanya cabai turun, tadi kesepakatan 40, turun 20 per kilo. Jarang ya 20 per kilo ya, 25 lah per kilo. Juga jarang. 30 lah, tadi 40, 30. Ini siapa yang rugi? Pembeli. Begitu juga tadi daging dan daging ayam, daging sapi tadi, kalau ada
tempe, tahu umpamanya juga yang disuplainya tadi, ketika kedelai naik setinggi-tingginya, dia tetap terima uang seperti kesepakatan di awal. Ya, ini kan risiko tinggi. Ya atau tidak? Risiko tinggi. Boleh dalam Islam akad risiko tinggi ini? Ini tidak boleh, gharar. Kalau realnya adalah setiap hari uang dibayar, ketika umpamanya hari ini diantar oleh kurirnya, langsung ditransfer sesuai. Umpamanya itu harga kan udah jelas selama 1 bulan tadi kan jelas kan ya. Bahkan ada yang mereka buat kontrak payungnya 6 bulan, ada yang setahun bahkan. Ya, kalau ini suppliernya nggak berani karena kondisi ekonomi seperti ini, dibuatnya harga tetap panjang, nanti menderita dia kerugian. Atau sebaliknya si restorannya yang kerugian. Ya, maka dia buat kontrak hanya selama 1 bulan, nanti diperpanjang lagi dengan diperbaiki lagi harga-harga tadi umpamanya. Maka ini tidak boleh dalam syariat. Karena barang tidak tunai, uang tidak tunai, ini gharar namanya. Apa solusinya? Itu seperti kontak itu, ini gharar namanya. Solusinya, si restoran bayar cash di awal. Ya. Karena sudah bayar cash di awal, sudah jadi transaksi, ya. 1 bulan tadi umpamanya dihitung per harinya 1 juta. Berarti 30 juta 1 bulan. Karena dia bayar cash di awal, biasanya dia minta diskon kan ya? Iya atau tidak? Dia minta diskon dengan harga umpamanya 25 juta per bulan. Ya. Memang dengan demikian dia aman dari risiko fluktuasi harga. Sekarang si pedagang aman nggak dari fluktuasi harga? Aman. Karena uang sudah di tangannya. Ya. Uang 25 di tangannya, ini dia putar untuk bisnis yang lain lagi. Akan bertambah nggak uang 25 ini? Bertambah. Kalau dia bisniskan lagi tadi suplai ke rumah makan, sekarang dia punya catering juga. Punya catering juga. Dia bisa injek dana ke cateringnya untuk kemampuan kemarin terima membuat catering hanya 100, sekarang sudah bisa 400 karena ada masuk dana 25 juta. Dan catering kan cepat perputarannya kan ya, dibandingkan yang supply tadi umpamanya. Jelas? Maka itu namanya akad salam. Ya. Salam dengan istisna sama-sama dengan cara spek. Tidak boleh dia tunjuk sapimu yang ini, ayammu yang ini, kandang yang ini, tidak boleh. Atau cabai keriting dari pohon yang ini atau kebun yang ini tidak boleh. Tapi kalau dari daerah umum tidak masalah. Umpamanya cabai keriting dari Bukit Tinggi umpamanya. Ya, langsung dari Bukit Tinggi cabai keritingnya sehingga rasanya khas, rasa asli daerah sana. Umpamanya, itu boleh. Karena cabai keriting Bukit Tinggi apakah cuma 1 titik? Ya, banyak. Sehingga ghararnya menjadi berkurang. Jelas? Yang tidak boleh seperti apa? Yang tidak boleh kalau supply barangnya barang yang bukan dengan spek. Bukan dengan spek. Ya, maka ini tidak boleh karena menjadi hutang dengan hutang dan si penjual belum memiliki barang. Ya, dia beli, Ustaz, itu harta haram cetakan ke-24 yang di tangan Ustaz. Juga ada lagi di rumah saya ada 1 dus lagi Ibu, saya katakan. Yang itu saya beli ya Ustaz. Yang di rumah Ustaz yang 1 dus itu. Ya. Pembayarannya tidak tunai.
di majelis akad. Ya. Ini tidak boleh karena hutang dengan hutang. Barangnya belum saya serahkan di majelis akad, uang tidak saya terima. Kalau uang saya terima terlebih dahulu cash, tidak ada masalah. Ini namanya akad salam fil hal. Dalam mazhab Syafi'i ini dibolehkan. Paham? Alhamdulillah.